Selamat sore semuanya warga masyarakat yang ada di pusat kota 45. Saya Pendeta Jerry Sangir, Ketua Pelayanan Harvester Misi Raja Wali Tim. Kami senantiasa sedang melaksanakan KKR jalanan di Sulawesi Utara, di pusat-pusat kota, di terminal-terminal, pasar-pasar dan tengah kampung. Dan misi kami mendapatkan izin langsung dari Polda untuk senantiasa melaksanakan KKR jalanan. Sebelum kami melanjutkan KKR ini, saya sebagai ketua tim kami senantiasa mau menyampaikan dulu tentang protokol kesehatan yang senantiasa harus kita perhatikan. Saya membuka masker karena sedang berbicara dan karena jaraknya jauh. Jadi ibu bapak sekalian, kita sedang menghadapi namanya pandemi COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum berhenti, dan Manado masih zona merah atau Sulawesi Utara. Karena untuk itulah saya harus menyampaikan protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan, di mana kita diingatkan untuk senantiasa jangan melepaskan masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Saya katakan sekali lagi, saya membuka masker karena sedang berbicara dan karena memang jaraknya jauh. Dan itu paling penting sekali buat kita untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan ini, karena ini cara yang paling mudah untuk membuat kita terhindar dari COVID-19 atau Corona. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, saudara tahu kenapa kami ada di jalanan atau ada KKR di jalanan? Karena waktu COVID masuk, ibadah-ibadah susah. Gedung-gedung gereja, masjid dan tempat-tempat tertutup tidak bisa dipakai. Karena itulah kami boleh senantiasa mengadakan KKR jalanan di tempat terbuka seperti ini. Tujuannya adalah agar senantiasa kita masih boleh mempunyai kekuatan lagi, pengharapan lagi ketika kita boleh mendengarkan firman atau beribadah bersekutu. Nah, saudara ibu bapak sekalian, mohon maaf sekali untuk yang beragama lain. Kami agama Kristen, izinkan kami untuk senantiasa menjalankan misi surga ini dalam ibadah terbuka. Dan kami memang percaya di Sulawesi Utara itu toleransi sangat kuat sekali buat kita semua. Artinya untuk umat beragama kita sangat kuat di dalam toleransi. NKRI, Pancasila kita sangat kuat sekali. Karena itu izinkan kami untuk senantiasa bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore warga masyarakat pusat kota Manado yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Satu kali lagi shalom. Shalom. Terima kasih. Pada sore hari ini kami tim Raja Wali Harvester Ministry ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan dan semua karena seizin Tuhan. Amin. Dan saya mengundang setiap bapak ibu, saudara-saudari yang ada di sekitaran pusat kota Manado di tempat ini untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun kita saat-saat ini. Bapak ibu yang sementara berjualan, yang sementara beraktivitas, dan juga yang sementara berbelanja, boleh bersama-sama mengikuti jalannya proses ibadah pada sore hari ini. Tuhan melihat setiap hati kita yang rindu untuk menyembah Tuhan, yang rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan lewat puji-pujian kita. Bersama-sama kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Yes. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik, dan teramat baik buat saya dan saudara. Haleluya. Amin. Yes. Bersuka cita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Sekali lagi selamat sore buat warga Kota Manado yang dikasih diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kembali Harvester mengisi tim Raja Wali Sulawesi Utara. Sesuai dengan izin Polda Sulawesi Utara, kami ada di tempat ini bekerja sama dengan pemerintah, Polsek dan semua. Bahkan terima kasih buat Multimart yang sudah memberikan tempat dan aliran listrik, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Kota Manado dalam genggaman tangan Tuhan, amin. Ketika kita mau datang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus di Kota Manado, kami percaya, kita semua percaya ada perlindungan Tuhan, ada keamanan, ada penjagaan Tuhan yang kita akan alami di tahun 2021. Sebab itu saya mengajak setiap warga masyarakat yang diberkati Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di sore hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami tinggikan, yang kami muliakan Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Sebab firman-Mu berkata tidak ada nama lain yang olehnya kami dipulihkan, yang olehnya kami disembuhkan, diselamatkan, selain daripada nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepada Tuhan meninggikan nama Tuhan di Kota Manado. Di tempat ini Tuhan, kami percaya banyak jiwa terjadi, penuaian terjadi di tempat ini. Kami serahkan kegiatan penginjilan jalanan lewat tim Raja Wali Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau bekerja bagi kami. Engkau jamah yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Kuatkan yang lemah. Mujizat demi mujizat terjadi. Keselamatan terjadi buat kota kami, buat daerah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan bersama-sama, kekuatanku, haleluya.
lagi azan maghrib. Oke, puji Tuhan. Kita akan ending kurang lebih 5 menit ke depan karena menghormati saudara kita yang muslim yang lagi beribadah. Tadi selama 5 menit ke depan karena dari saudara kita muslim sementara ada azan, jadi kami memainting sebentar kurang lebih 5 menit ke depan. Dari sini sepeda motor. Shalom Ibu Bapak sekalian yang menyaksikan live ini. Sebagai umat yang beragama, dan Sulawesi Utara itu dikenal dengan sangat toleransi. Jadi kami senantiasa masih menunggu ada azan maghrib 5 menit. Jadi 5 menit kami pending sebentar untuk mendengarkan dulu ada azan maghrib dari agama muslim. Dan ini sangat kami hormati, dan saya juga tadi ketika memulai sudah menyampaikan bahwa kita umat Tuhan yang dari Sulawesi Utara Indonesia, kita sangat toleransi bersama umat beragama. Karena untuk itu saat ini kami sedang biasa pending 5 menit, tapi sudah selesai. Mari kita ikuti terus program ini. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
diberkati, amin. Keadaan kita hari-hari ini begitu banyak tantangan, tapi saya percaya Manado harus bangkit, amin. Amin. Apapun agama kita, kita masih memiliki Tuhan. Demikian juga kami di sini mau memuji Tuhan. So, kami yakin bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Ya. Sekali lagi, saya katakan bahwa mari semua kita bangkit. Manado bangkit. Lewat doa. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Kata, mari datang
Mari semuanya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan kita besar, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saya katakan Yesus, sama-sama kita bilang dahsyat. Saya berkata Manado, kita berkata diberkati, amin. Oke, kita coba sama-sama. Yesus, Yesus, Manado, Diberkati. Manado, sekali lagi Manado. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati mau mendengarkan pesan-Mu di malam hari ini. Kami percaya langit bumi dan akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kami mau berseru kepada nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang memberikan kepastian, nama yang meneguhkan kami, nama yang menguatkan kami, nama yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, katakan seperti rusa. Nama-Mu ya Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami ada di jalan-jalan seperti ini, kami ada di lorong-lorong, di pusat-pusat kota, terminal-terminal, pasar-pasar, itu karena kami percaya di dalam kehidupan kami diajarkan bahwa ibadah itu adalah, gereja itu adalah kita sesungguhnya. Tubuh kita ini bait Allah sesungguhnya untuk bersekutu beribadah. Ketika keadaan dunia boleh bergoncang, ketika COVID-19 mulai muncul, maka senantiasa sulit untuk beribadah, sulit bersekutu karena tempat-tempat yang tertutup tidak bisa dipakai. Tetapi kami tahu kami punya Tuhan dahsyat dan ajaib. Kami punya Yesus, itu ada di mana-mana, ada di
di hati kami, di segala tempat. Dia hadir, Dia ada, Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Seperti pada 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus ada di dunia ini, Dia berjumpa orang yang buta melihat. Dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan. Dia berjumpa orang yang sakit sembuh. Bahkan berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan yang sama tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Rencananya tidak pernah berubah. Tuhan hadir di kota Manado, di pusat kota Manado, di Cilacap ini. Maka setiap kami yang mendengar, kami pasti dipulihkan, kami pasti dikuatkan, kami pasti diteguhkan. Sebab firman-Mu kebenaran itu adalah jawaban bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sambut firman. Haleluya. Yang siap dengan firman sama-sama bilang amin. Amin. Sekali lagi bilang sama-sama Shalom. Haleluya. Umat Tuhan, warga surga yang ada di Manado, dan juga saya menjumpai setiap yang menyaksikan live ini, saudara. Saya harus tegaskan lagi, misi utama kami, saya Pendeta Jerry Sanger, Ketua Tim Pelayanan Raja Wali, memiliki izin langsung untuk melaksanakan yang namanya penginjilan jalanan tempat yang terbuka, saudara. Dan saya ini melepaskan masker. Alasan yang pertama, karena sedang berbicara berteriak-teriak. Jadi kalau kita berbicara satu jam lebih dengan kondisi ditutup mulut, bisa pusing, saudara. Itu yang pertama, alasan saya membuka masker. Yang kedua, karena saya kan jauh jarak dengan semua masyarakat. Nah, semua tim ini tidak ada yang lepas masker, semua pakai masker. Semua lepas masker. Saya menjelaskan semua jangan dilepaskan masker. Semua tim harus pakai masker. Saya melepaskan masker karena jauh jaraknya, saudara. Saya jauh jarak dengan kita. Saya menjelaskan, menegaskan supaya nanti kami biasa dibully di pelayanan ini, saudara. Biasa dibully, biasa difitnah, silakan saja. Yang pasti kami menjalankan apa yang menjadi petunjuk buat kami dan mengikuti protokol kesehatan dengan berkoordinasi langsung dengan polsek setempat dan semua yang terkait. Jadi kami bukan asal langsung turun, tidak tahu diri, tidak tahu diri, bukan langsung turun, tidak punya aturan, tapi semua harus sesuai aturan. Dan lagi kami ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu dikenal dengan toleransi yang sangat kuat. Tadi juga kami sementara ibadah, tiba-tiba kami diberitahu ada azan maghrib, kami hentikan, saudara, karena itulah toleransi yang ada di kami di Sulawesi Utara. Karena untuk itulah kami bisa menjalankan misi surga ini. Oke, saya lanjutkan, saudara. Nah, karena justru orang bertanya pada kami, kenapa kamu beribadah di jalan-jalan seperti ini? Kenapa tidak cari tempat ibadah di gedung-gedung? Saya bilang, itu justru kami ibadah KKR terbuka karena COVID masuk, tidak bisa beribadah di tempat tertutup. Karena untuk itulah ada di jalan-jalan. Saya tegaskan lagi, saudara yang menyaksikan, karena yang banyak yang bilang kenapa tidak cari tempat di gedung. Ya justru karena kenapa kami ada di tempat jalanan seperti ini, di tempat terbuka, tidak kumpulkan massa, tempat terbuka, ibadah terbuka, tidak kumpulkan massa, karena tidak bisa beribadah lagi di tempat tertutup. Itu maksudnya. Sebagai ketua tim, saya mendapatkan izin untuk melaksanakan misi ini karena di samping menjalankan misi surga, kami juga harus memberitahukan tentang protokol kesehatan dan memberitahukan tentang keadaan yang terjadi sekarang ini, yang dihadapi bukan saja di Sulawesi Utara, bukan saja di Indonesia, tapi di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona. Nah, COVID-19 ini itu menjadikan banyak umat Tuhan menjadi kerdil iman mereka. Dan saya percaya semua agama sekarang sedang mengalami ketakutan, kegoncangan karena COVID ini. Banyak masuk rumah sakit justru karena kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa akibatnya mereka sesak nafas, akhirnya banyak yang meninggal. Nah, saya memberitahu, sudah tahu, lewat kita bersekutu beribadah seperti ini, setidaknya kita dibangun lagi, diberitahukan lagi, kita masih punya pengharapan, masih punya iman, bahwa kita masih percaya bahwa dalam Tuhan itu ada kemenangan, ada kekuatan, ada peneguhan. Lewat kebenaran yang kita dengar, maka kita diingatkan senantiasa bahwa keadaan dunia yang terjadi sekarang boleh bergoncang, corona boleh merajalela, tetapi kita masih punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang berkuasa. Katakan haleluya. Haleluya. Karena untuk itulah kita senantiasa harus mengerti bahwa keadaan yang sekarang terjadi tidak bisa mengubah hidup kita, tidak bisa membuat kita goyah. Nah, lewat
ibadah KKR seperti ini, kita senantiasa diberitahukan supaya tetap kita berdiri kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Karena Tuhan kita selalu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tolong baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, janganlah takut, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau, Aku akan memegang engkau yang dengan membawa tangan kemenangan. kanan membawa kemenangan. 1 Petrus 5 ayat 7. Ada dua hal penting, ada dua hal yang menjadi penyebab kekristenan atau kita semua umat Tuhan itu hari-hari ini mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena ketakutan dan kekhawatiran. Sudah pasti takut mati karena corona. Khawatir, apa arti khawatir? Khawatir artinya pikiran bercabang, pikiran terbelah. Khawatir artinya takut sesuatu yang belum terjadi. Tapi Alkitab bilang jangan takut. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. sebab Dia yang memelihara kamu. Firman Tuhan berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang. Tuhan perintahkan pada Yosua pasal 1 ayat 1 dan sampai 9. Yosua, pergilah engkau. Aku mengutus engkau, aku memerintahkan engkau untuk menuju ke tempat yang kujanjikan. Tuhan katakan engkau tidak perlu takut. Teguhkan, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Tuhan katakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, membiarkan engkau, kata Tuhan. Nah, saudara tahu, hari-hari ini senantiasa banyak umat Tuhan ketika menghadapi keadaan dunia sekarang ini, banyak yang mulai goyah, banyak yang mulai takut, banyak yang mulai khawatir, banyak yang ada di lembah kekelaman, kehidupan mereka terombang-ambing. Tetapi dengar baik-baik, hari ini ketika misi surga ada di tempat ini, di daerah ini, di pusat kota 45 Cilacap ini, dan semua yang mendengarkan, semua yang ada di sekitaran sini, dengarkan pesan surga buat kita. Kita masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Jangan takut, sebab Tuhan yang kita sembah, Dia dahsyat dan luar biasa, yang mampu dan berkuasa, sebab Dia Tuhan penguasa langit dan bumi. Dia Tuhan yang mengatur hidup kita. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan mengatur, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang mengendali, yang mengatur, menetapkan setiap kehidupanmu, langkah kakimu terus. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Alkitab bilang sesungguhnya Tuhanlah, Tuhan Yesus Kristuslah yang mengatur hidup kita, yang mengendali hidupmu, yang lebih tahu hidup kita, yang lebih tahu persoalan kita, yang lebih tahu masalah kita, yang lebih tahu keadaanmu. Dia Tuhan yang lebih tahu atas hidup kita semua. Saudara tahu, kita sebetulnya cuma perlu disadarkan, cuma perlu diingatkan. Kenapa perlu disadarkan? Kenapa perlu diingatkan? Saudara tahu, sisi positif dari corona ini sebetulnya mau ingatkan kita semua, umat Tuhan, umat beragama, supaya senantiasa jangan jauh dengan Tuhan. Karena sebelum corona muncul, semua orang seenaknya menyakiti Tuhan, semua orang seenaknya berbuat dosa. Tapi ketika corona masuk, semua ketakutan, takut mati. Karena takut mati berarti cara satu-satunya cari Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, pemberi nafas kehidupan. Karena itu kita cuma diingatkan, disadarkan semua. Alkitab jelas berkata, jangan takut, jangan khawatir. Mazmur 37:23 berkata, hidupmu diatur oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ketika keadaan dunia senantiasa sekarang menghadapi
kegoncangan. Banyak umat Tuhan mencari jalan keluar di tempat lain, tidak sadar lagi banyak yang menyakiti Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kita, kita mau disadarkan kembali supaya kita boleh tetap berdiri kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap punya pengharapan. Sebab dalam Yesus ada kepastian, ada pengharapan. Katakan haleluya. Umat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan saudara tahu. Jadi intinya adalah ketika penginjilan ini boleh ada di jalan-jalan tempat terbuka, itu karena Tuhan yang kita sembah kuasanya tidak pernah dibatasi dan tidak dapat dibatasi. Dan kebenaran ini yang kita dengar itu akan mengubah hidup kita, akan membebaskan kita, melepaskan kita dari selubung-selubung, topeng-topeng yang sudah begitu lama, yang membuat kita tidak mengerti perkara-perkara surgawi. Jadi intinya adalah kita mau diingatkan, mau disadarkan supaya betul-betul tahu, betul-betul sadar kita masih punya Tuhan yang berfirman buat kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Dialah Tuhan kita yang datang memberi pertolongan. Pertolongannya tepat waktunya, indah pada waktunya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, dengarkan baik-baik. Matius pasal 13 ayat 10 sampai 11. Matius pasal 13 ayat 10-11. Terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi bahwa Manado, Sulawesi Utara itu sangat kuat sekali untuk kita umat beragama, sangat kuat toleransinya saudara ya. Saya sudah bilang tadi, maafkan jika kami ada mengganggu sedikit, tetapi saya percaya ini tempat juga, kota ini juga kami mau doakan Sulawesi Utara, Indonesia, dunia ini. Kita mau doakan supaya Tuhan nyatakan kebesarannya, Tuhan nyatakan kedahsyatannya. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah, yang sanggup menghentikan virus ini. Dia Tuhan yang besar, luar biasa. Matius 13 ayat 10-11. Firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Terus? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Alkitab bilang murid-murid Yesus bertanya kepada mereka, kenapa kepada yang lain Tuhan berikan perumpamaan? Sudah tahu perumpamaan itu berarti sesuatu yang belum jelas, belum pasti. Tapi kepadamu aku buka rahasia surga. Maksudnya apa? Tuhan mau buka rahasia surga buat kita semua. Kepada siapa? Kepada kita semua yang rindu, yang cari Tuhan, yang andalkan Tuhan, yang tiang hari-hari ini lapar dan haus akan Tuhan, yang mau bersekutu, mau beribadah. Tuhan akan buka rahasia surga. Artinya hanya orang-orang yang haus dan lapar, yang mencintai Tuhan, yang cari Tuhan, yang andalkan Tuhan, yang akan Tuhan buka rahasia surga. Katakan haleluya. Haleluya. Kepada mereka tidak, maksudnya apa? Orang-orang yang senantiasa hari-hari ini, yang senantiasa selalu mengikuti arus dunia, yang senantiasa ikut kekuatan dunia di bawah kuasa si jahat. Mereka itulah terjebak dengan selubung mereka, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari-hari ini Tuhan mau semua selubung-selubung itu dilepaskan, selubung-selubung itu dihancurkan. Karena penyebab juga gereja Tuhan memiliki selubung-selubung yang menutupi mereka, itu karena tipuan setan yang mengakibatkan kita mengalami ketakutan, kegoncangan, dan tidak mengerti perkara surgawi. Tetapi hari-hari ini Tuhan membukakan rahasia surga buat kita. Waktu rahasia surga dibukakan, engkau akan tahu bahwa hidup dalam kerajaan surga, engkau akan berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Engkau warga surga, dipelihara oleh surga, ahli waris kerajaan surga. Berarti semua kekuatan surga akan ada padamu, ada pada kita. Katakan haleluya. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan keluarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dengar baik-baik, demikianlah kita semua harus tahu. Kita semua harus tahu
bahwa kita bukan orang asing lagi dan pendatang. Artinya kita bukan orang-orang di luar halaman, tetapi kita telah ditebus dengan darah Yesus, yang telah ditebus oleh darah Yesus, dan kita telah menjadi milik kepunyaan daripada Allah, telah menjadi warga surga. Berarti kalau sudah jadi warga surga, dengarkan baik-baik warga surga. Warga surga berarti kehidupan kita itu berarti mempunyai mental hidup, mental berpola pikir pola surga, prinsip hidup prinsip surga. Itu membuat engkau tidak mudah goyah. Warga surga hidupmu dipelihara oleh surga. Engkau tinggal dalam kerajaan surga, kerajaan satu-satunya yang tidak akan tergoncangkan, cuma ada dalam kerajaan surga. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Kerajaan Allah, kerajaan satu-satunya yang tidak akan tergoncangkan. Dunia sedang bergoncang, semua sedang digoncangkan, tetapi dengar baik-baik, kerajaan Allah tidak pernah akan tergoncangkan. Kenapa? Roma 14 ayat 17, cepat baca. Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. kebenaran. Dengar baik-baik, kerajaan surga bicara soal kebenaran. Maksudnya begini, engkau tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah tergoncangkan, sebab engkau warga surga. Kenapa? Warga surga, kerajaan surga itu bukan bicara hal-hal yang biasa, tapi soal kebenaran. Apa maksudnya soal kebenaran? Kebenaran di sini adalah engkau umat Tuhan. Sebetulnya awalnya kita semua, waktu kejadian kejatuhan manusia di Taman Eden, sudah ditentukan untuk hari malapetaka dalam jurang kebinasaan. Sebetulnya hidup kita tidak punya harga, hidup kita tidak punya tujuan lagi. Sebetulnya hidup kita sudah terombang-ambing, hidup dalam kutuk hukuman penderitaan. Tetapi oleh kuasa darah Yesus, kebenaran ini yang datang buat kita. Alkitab bilang Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Roma 5:9. Maka ketika engkau dibenarkan, berarti saat itu engkau telah jadi warga surga, karena engkau diikat oleh kuasa perjanjian darah Yesus. Haleluya. Dan menjadikan engkau umat Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Di dalamnya ada kebenaran yang membuat engkau bisa menenangkan hati, sebab engkau berdiri karena kuat, berdiri kuat karena engkau termeterai, punya koneksi dengan surga. Itu kebenaran yang kau miliki. Sebab kerajaan surga juga bicara damai sejahtera, sukacita. 1 Korintus 4:20 berkata, dan kerajaan surga bicara kuasa Tuhan. Jadi hari-hari ini umat Tuhan, mari kita bukan lagi memandang melihat, bukan lagi terpengaruh oleh keadaan dunia ini yang dibawa, yang kita tahu sedang biasa menghadapi corona. Tetapi mari umat Tuhan, kita bangkit. Kita harus melihat pada pandangan ilahi. Kita melihat kebenaran. Satu-satunya kekuatan yang perlu kita miliki untuk kita bangkit dan kuat menghadapi keadaan dunia yang bergoncang ini. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara, Anda masih tahu cerita tentang murid-murid Yesus ketika mereka ada dalam perahu. Ketika mereka sudah bertolak lebih dalam, maka tiba-tiba mereka menghadapi yang namanya kegoncangan, badai, angin sakal. Ketika angin sakal menyerang murid-murid ini, maka perahu mereka mulai oleng dan mereka mulai ketakutan. Tahukah saudara, umat Tuhan, kita semua sebetulnya sedang berada di atas perahu itu dan sedang digoncangkan oleh angin sakal dan badai. Angin sakal adalah corona, badai adalah kegoncangan dunia akhir zaman, di mana keadaan dunia sekarang sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi. Semuanya sedang tergoncang. Itu berarti kita sedang berada di atas perahu dan dihantam dengan badai itu. Tetapi waktu badai datang, waktu perahu sedang oleng, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di atas perahu, berdiri di atas air dan berkata, diam dan tenang, sebab ini aku. Diam dan tenang, sebab ini aku. Saudara perhatikan baik-baik. Murid-murid lain ketakutan, bahkan mereka bilang itu hantu bukan Tuhan. Tetapi satu pribadi bernama Petrus, dia melihat Yesus itu, dia merubah pola pikirnya, dia merubah pola pikirnya. Dia berpikir yang dilihat itu adalah Tuhan Yesus berdiri di atas air
Maka demikianlah kita berkata, Petrus keluar dari badai itu, dari perahu yang penuh kegoncangan. Dia melihat satu kehidupan terjadi, dia melihat satu jawaban ada di depan dia. Ketika dia melihat Yesus, dia melihat ke depan, dia berjalan di atas air dengan baik-baik. Petrus keluar dari kegoncangan, dia berjalan di atas badai. Umat Tuhan akhir zaman, kita seperti murid-murid ini, ada di atas badai, di dalam perahu, dihantam badai, angin sakal. Tetapi Petrus keluar dari situ, dia melihat, dia memandang ada kejawaban di sana. Dengar baik-baik, lewat ibadah ini firman disampaikan, mari pandang pada kebenaran, pandanglah bahwa kita masih punya Tuhan yang berkata, mari aku beri kelegaan atasmu, yang letih, lesu, aku berikan jawaban kepadamu. Ya, demikian Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, mari keluar dari badai kegoncangan, dari ketakutan, dari kekhawatiran, melangkah dengan kepastian. Sebab hari-hari ini Tuhan mau kita semua bangkit dan menang, bangkit dan menang, masuk dalam kepastian. Di dalam Yesus ada kemenangan dan kepastian. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Umat Tuhan, warga surga yang ada di seputaran pusat kota Manado ini. Karena itu saya mau beritahu, kita diingatkan, janganlah berfokus dengan keadaan sekarang, terlebih corona, tetapi fokus engkau pada keyakinanmu, pada keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita, Dia besar dan luar biasa, sanggup memberi jawaban, sanggup memberi kepastian. Tahukah saudara, Tuhan Yesus katakan, Dia berkata, diam dan tenang. Saat itu juga badai, saat itu juga badai gelombang, itu diam dan tenang. Di hidupmu sekarang hari-hari ini ada badai, ada gelombang, badai ketakutan, badai kekhawatiran, badai hutang barangkali, badai suami selingkuh, badai istri selingkuh. Mungkin ada sedang menghadapi badai hal-hal ini. Badai ini yang sedang kita menghantam dunia akhir zaman, menghantam umat Tuhan akhir zaman. Tuhan katakan, diam dan tenang, sebab aku ini Tuhan yang hebat dan luar biasa, memberitahukan diam dan tenang. Ada jawaban, ada kepastian. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, karena itu mari kita diarahkan hidup kita untuk berpusat pada pusat kerajaan surga. Di dalamnya ada kebenaran, ada damai, ada kuasa. Kita diarahkan supaya berpusat pada satu kekuatan, di mana Tuhan dikatakan, diam dan tenang, sebab ini engkau akan katakan, aku akan tenang, aku akan punya damai, sebab aku masih punya Tuhan yang hebat, aku masih punya Yesus yang luar biasa. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu saudara, mari kita semua yang menyaksikan program ini, jika masih ada badai yang ada pada kita, badai kegoncangan oleh karena kekurangan atau karena utang-utang, badai kegoncangan karena sakit hati, karena memang manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jika dalam hidup masih punya badai-badai ketakutan oleh karena keadaan yang terjadi sekarang, terlebih corona yang menghantam, atau Anda sudah kena dengan virus corona, dengar baik-baik firman Tuhan katakan, diam dan tenang, sebab aku ini. Artinya Tuhan mampu menghentikan badai, Tuhan mampu menghentikan badai dan gelombang, sebab Dia Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Kerajaan surga turun di negeri ini, turun bagi saudara yang menyaksikan program ini. Maka Dia mengubah hidup kita, memberi kekuatan, memberi peneguhan, memberi jawaban, memberi kepastian, memberi kesembuhan. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, tim yang ada, saudara, saya waktu nonton live ada yang masuk bilang begini, Pak, kalau bisa tolong doakan bukan hanya kota kita saja, tapi doakan bangsa dan dunia ini. Mari semua berlutut di kaki Tuhan, semua tim yang ada. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tersungkur di kaki-Mu, kami berlutut di kaki-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu yang mengarahkan kami semua, mengingatkan kami semua bahwa badai gelombang akhir zaman tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengubah hidup kami, membuat kami takut, bimbang dan cemas.
Tetapi kami tahu badai gelombang bisa diam dan tenang, sebab ada Tuhan yang besar, Yesus Kristus Tuhan, yang berkata diam dan tenang, yang memberikan jawaban buat kita semua. Karena itu Bapa surga kami tersungkur di kakimu, datang berlutut untuk mendoakan kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Baik. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Oh Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Oh, tiada yang seperti Engkau. Oh, begitu mengasihi. Haleluya. Sanggup merawat. Ya. Kami percaya bahwa Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Tuhan kami, Alkitab katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang terus mengikuti Dia. Sebab itu di malam hari ini kami ada di pusat kota Cilacap ini, Tuhan. Kami tahu, kami percaya. Alkitab berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya ketika kami mengadakan ibadah di tempat ini, ada pujian penyembahan dinaikkan di tempat ini. Kami percaya Alkitab katakan Tuhan hadir di daerah ini, Tuhan hadir di pusat kota ini dan melawat daerah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap mereka yang mendengar, sampai di mana pengeras suara ini dapat didengar, firman Tuhan disampaikan, kami percaya mereka dijamah oleh Tuhan, mereka diubah oleh Tuhan, mereka diberkati. Bahkan ketika mereka sakit, mereka disembuhkan. Bahkan ketika mereka punya masalah, mereka temukan jalan keluar. Bahkan ketika mereka punya pergumulan, maka pergumulan mereka menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Karena ketika firman Tuhan disampaikan, Alkitab katakan, maka disembuhkan jalan mereka, dipulihkan, dibebaskan, bahkan dimenangkanlah kehidupan mereka. Sebab itu malam hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat, perkara yang hebat buat kota kami, yaitu kota Manado. Kami percaya Tuhan akan kerjakan perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan buat kota ini. Dalam nama Yesus kami doa Tuhan buat setiap mereka yang mendengar, mungkin mereka adalah preman-preman yang ada di sekitar seputaran kota ini. Kami doa dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak melihat latar belakang seseorang, Engkau Tuhan yang tidak melihat apa yang dilakukan seseorang. Tapi pada malam hari ini kami doa, biar semua preman-preman yang ada di sekitar kota Manado ini, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan menarik mereka masuk dalam pertobatan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah mereka. Kami tahu Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mau memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami doa buat pemerintahan kota Manado, dalam
ketika dia menjalankan roda pemerintahan yang untuk Kota Manado, semuanya datangnya daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami doakan bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami kasihi. Kami doa biar bangsa ini diberkati Tuhan. NKRI harga mati dalam nama Yesus, diberkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya Tuhan yang terus akan bekerja buat bangsa ini. Petugas-petugas COVID yang ada, Tuhan yang memberkati, bahkan berikan mereka kekuatan, bahkan perlindungan surga ada atas mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan juga para dokter yang menangani pasien-pasien yang terjangkit COVID-19, kami doa Tuhan berikan mereka perlindungan, Tuhan berikan mereka iman, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Bahkan pasien yang terjangkit COVID-19, kami doa Tuhan, kami percaya ke Tuhan kami yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dunia sedang bergoncang, tapi kami tahu kami masih punya Tuhan yang luar biasa. Kami masih punya Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. IT Center Tuhan yang memberkati. Multimart yang ada diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Owner yang ada diberkati, karyawan yang ada diberkati dalam nama Yesus. Dan toko-toko di seputaran pusat kota Cilacap ini, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yes. Bagi kita semua yang diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Manado! Diberkati, Lagi Manado! diberkati. Yesus! Yesus! Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita menggunakan hidup ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya! Hatiku rindu
Katakan amin. Katakan haleluya. Bagi kita mengatakan semuanya di hadapan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, daerah kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah pekerjaan dan pelayanan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Ini yang menjadi doa kami. Dan memperluas daerahku. KKR Jalanan Penginjilan Jalanan pada tahap ke-112. Dan saudara, mari yang ada di seputaran pusat kota Lima Manado dan yang dimanapun suara ini terdengar, bahkan yang menyaksikan program ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang berkuasa di bumi dan di surga, kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami boleh mengadakan ibadah KKR, ibadah itu berarti kami senantiasa sedang membangun hubungan kami dengan surga. Ibadah berarti kami senantiasa sedang terkoneksi dengan surga. Ibadah berarti kami senantiasa mendapatkan petunjuk dari surga. Dan kami tahu ya Tuhan, semua kami sudah mendapatkan petunjuk dari surga, sudah terkoneksi dengan surga, sudah terhubung dengan surga, sehingga semua yang boleh mendengarkan ada di kompleks di pusat kota 45 yang menyaksikan program ini, kami tidak sama lagi karena perjumpaan kami dengan Tuhan lewat kebenaran firman yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, sehingga kami boleh berdiri kokoh lagi, memandang pada kemenangan dan kepastian di dalam kebenaran dalam firman-Mu, di dalam kuasa urapan-Mu, serta kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, karena itu hamba melepaskan berkat yang menyaksikan program ini, yang senantiasa tetap setia, yang ada di Manado, di Sulawesi Utara, di Indonesia, bahkan yang dari luar negeri. Diberkatilah Engkau dalam damai, dalam sukacita, dalam kesukaan. Tuhan menyertai hidupmu, memberkatimu.
Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Kekuatan surga ada atasmu, pemulihan ada atasmu. Jika kau sakit, terima kesembuhan. Jika kau lemah, dikuatkan oleh Tuhan. Jika kau tidak punya pengharapan lagi, di dalam Yesus ada pengharapan, ada kepastian. Tuhan membawa kita semua untuk melihat Tuhan yang berdiri di atas air dan berkata, diam dan tenang, ini aku. Artinya kita sementara sekarang bukan lagi ada di gelombang badai, bukan ada di atas perahu yang dihantam badai gelombang, tetapi kita sudah keluar dan senantiasa berjalan di atas gelombang, karena senantiasa sedang menuju pada kepastian, bahkan sedang berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Yesus yang luar biasa. Terimalah kekuatan dari surga, terimalah kuasa yang membuat aku berdiri kokoh dan tidak takut menghadapi apapun. Tuhan menyertai kami semua yang boleh bersama-sama, yang mendengarkan program, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Para pedagang-pedagang yang ada, para toko-toko yang ada di pusat kota 45, Tuhan menyertai, juga memberkati semua yang senantiasa boleh bersama-sama bekerja sama di dalam menjalankan misi surga ini. Terlebih tim yang senantiasa boleh bersama-sama, tim doa yang ada, Tuhan, family prayer yang ada, Tuhan berkati semua. Bahkan kami doakan buat kepolisian daerah Sulawesi Utara, kepolisian sektor setempat, sektor tengah, dan semua pihak-pihak yang terkait yang boleh bersama-sama di dalam program surga ini. Artinya boleh terlibat secara tidak langsung dalam izin yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri tahap 112 di Kota Manado Pusat Kota 45. Dan kami tahu ya Tuhan, di program selanjutnya, tahap selanjutnya, Tuhan juga bekerja. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya proteksi surga ada pada kami, perlindungan surga menyertai kami semua di dalam nama Yesus. Maka umat Tuhan, marilah taruh tangan dua-dua di dada, dengarkan nasihat firman Tuhan buat kita semua. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus Kristus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan percayalah kepada Tuhan. Ingatlah, sadarlah bahwa kerajaan surga akan nyata atasmu setiap hari, dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang diberkati, mari kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya. Bapa terima kasih. Kami izin untuk ada di sini dan memberikan strom. Terima kasih semua yang sudah bersama-sama. Umat Tuhan, saudara, kami mohon maaf jika mungkin mengganggu atau sesuatu yang menyinggung hati saudara. Jangan disimpan di hati, biarlah firman yang kita dengar itu kami yang kita simpan di hati. Tuhan memberkati, dan umat Tuhan, kita akan terus bergerak dalam misi penginjilan jalanan ini. Akan masuk pada tahap 113, dan kami akan bergeser masuk ke daerah Minahasa Selatan, tepatnya di pusat sentral Mostoling, di Minahasa Selatan, dan akan terus berputar sesuai dengan jadwal yang Tuhan berikan buat kami di dalam pelayanan misi penginjilan jalanan di masa COVID-19 atau Corona yang hari sampai hari ini belum berhenti. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom.